Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati Miss Era Octaviana MPD selaku pembimbing dosen bahasa mata kuliah bahasa Indonesia. Yang saya hormati teman-teman semua yang berbahagia, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana sampai pagi hari ini kita masih diberikan nikmat, yaitu nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan, sehingga pada pagi hari ini juga kita dapat melakukan perkuliahan meskipun dengan secara daring. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafaat di dunia maupun di akhirat. Baik, izin memperkenalkan diri, saya Imam Ulana, menjadi kelompok 6. Adapun anggota kelompok saya yaitu Tia Damayanti, Cynthia Septiana, Yuni Elisa, Siti Hawa, dan Sandi Pratama. Baik, saya sebagai moderator, izinkan saya untuk membacakan rangkaian acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua penyampaian materi, dan yang ketiga penutup. Untuk mempersingkat waktu dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk acara selanjutnya yakni penyampaian materi. Penyampaian materi yang pertama akan disampaikan oleh Tia Damayanti. Kepada Tia Damayanti, waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang kalimat efektif, yaitu pengertian kalimat efektif. Kalimat menurut KBBI ialah kesatuan yang mengungkapkan suatu konsep pikiran dan perasaan, perkataan, kesatuan bahasa yang relatif berdiri sendiri, menurut pola intonasi final dan secara aktual ataupun potensial terdiri atas klausa. Kalimat adalah unsur yang terkecil yang kita gunakan kalau kita berbicara. Ide-ide dan pikiran-pikiran kita tuangkan dalam kalimat. Sedangkan efektif mengandung pengertian tepat guna, artinya sesuatu akan lebih berguna jika dipakai pada sasaran yang tepat. Pengertian efektif menurut KBBI ialah ada efeknya, akibatnya, pengaruhnya, kesannya, manjur atau mujarab tentang obat dalam membawa hasil, berhasil, guna, tentang usaha atau tindakan. Pengertian kalimat efektif itu sendiri adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan penutur atau penulisan secara tepat sehingga dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca secara tepat pula. Efektif dalam hal ini adalah ukuran kalimat yang memiliki kemampuan menimbulkan gagasan atau pikiran pada pendengar atau pembaca. Dengan kata lain, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mewakili pikiran penulis atau pembicara secara tepat sehingga pendengar dan pembaca dapat memahami pikiran tersebut dengan mudah, jelas, dan lengkap. Baiklah, presentasi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke Pak Moderator. Baik, terima kasih kepada Tia Damayanti yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Cynthia Septiana. Kepada Cynthia Septiana, waktu dan tempat kami persilakan. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan materi tentang ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, kesepadanan, yaitu keseimbangan antara gagasan atau pemikiran dengan struktur bahasa yang dipakai dalam kalimat. Kesepadanan diperhatikan dalam hal-hal berikut. Yang pertama, memiliki subjek atau predikat yang jelas. Yang kedua, subjek tidak ganda. Yang ketiga, kata depan tidak berada di depan subjek. Yang kedua, keparalelan atau sejajar, yang artinya kesamaan bentuk atau makna yang digunakan dalam kalimat. Yang C, kehematan kata, tidak menggunakan kata-kata yang tidak diperlukan. Berikut rinciannya. Yang pertama,
menghindari unsur yang sama dalam majemuk. Yang kedua, menghindari kesinoniman dalam kalimat. Yang ketiga, menghindari penjamakan pada kata jamak. Yang D, kalimat efektif ditulis secara cermat, tepat dalam diksi sehingga tidak menimbulkan tafsiran yang ganda. Next. Yang E, ketegasan. Ketegasan atau penekanan ialah suatu perlakuan menonjol terhadap ide pokok dari kalimat untuk membentuk penekanan dalam suatu kalimat. Ada beberapa cara. Yang pertama, meletakkan kata yang ditonjolkan itu di depan kalimat atau awal kalimat. Yang kedua, membuat urutan yang bertahap. Yang ketiga, melakukan pengulangan kata atau repetisi. Yang keempat, melakukan pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan. Yang kelima, menggunakan partikel penekanan atau penegasan. F. Kepaduan. Kalimat efektif memiliki kepaduan jika informasi yang disampaikan tidak terpecah belah. Berikut ciri-ciri kalimat yang padu. 1. Kalimat yang padu tidak bertele-tele. Yang kedua, kalimat yang padu menggunakan pola secara tertib dalam kalimat. G. Kelogisan. Yang dimaksud kelogisan adalah ide yang ada dalam kalimat itu dapat diterima atau dimengerti. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Cynthia Septiana yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Yuni Elisa. Kepada Yuni Elisa, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya ingin melanjutkan materi yang telah disampaikan mengenai syarat-syarat kalimat efektif. 1. Sesuai EYD. Sebuah kalimat efektif haruslah menggunakan ejaan maupun tanda baca yang tepat. Kata baku pun mesti menjadi perhatian agar tidak sampai kata yang kamu tulis ternyata tidak tepat ejaannya. 2. Sistematis. Sebuah kalimat paling sederhana adalah yang memiliki susunan subjek dan predikat, kemudian ditambah dengan objek, perlengkapan, hingga keterangan. 3. Tidak boros dan bertele-tele. Jangan sampai kalimat yang kalian buat terlalu banyak menghambur-hamburkan kata dan berkesan bertele-tele. Pastikan susunan kalimat yang kalian rumuskan pasti ringkas agar mudah membacanya, menangkap gagasan yang kalian tuangkan. 4. Tidak ambigu. Syarat kalimat efektif yang terakhir, kalimat efektif menjadi sangat penting untuk menghindari pembaca dari multitafsir dengan susunan kata yang ringkas, sistematis, dan sesuai dengan kaidah kebahasaan. Pembacaan tidak akan sulit mengerti ide dari kalimat kalian sehingga tidak ada kesan ambigu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Yuni Elisa yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya yakni akan disampaikan oleh Siti Hawa. Siti Hawa, waktu dan tempat dipersilakan. Kesimpulan, kalimat efektif yang merupakan kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, jelas maknanya dan mudah dipahami oleh pendengar atau pembaca. Suatu kalimat dapat dikatakan kalimat efektif apabila memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu mudah dipahami oleh pendengar atau pembaca, tidak menimbulkan kesalahan dalam menafsirkan maksud sang penulis, menyampaikan pemikiran penulis kepada pembaca atau pendengarnya dengan cepat dan sistematis. Suatu kalimat harus memiliki ciri-ciri, yaitu kesepadanan struktur, kepararelan bentuk, kehematan kata, kecermatan, ketegasan, kepaduan, kelogisan. Adapun syarat-syarat kalimat efektif yaitu sesuai IYD, sistematis, tidak boros dan bertele-tele, tidak ambigu. Saran, demikianlah makalah ini penulis susun. Semoga apa yang telah penulis uraikan di atas mengenai kalimat efektif dan ciri-ciri kalimat efektif dapat bermanfaat bagi kita semua. Penulis menyarankan kita semua agar dapat membedakan mana kalimat efektif dan mana yang tidak.
agar komunikasi dapat berjalan dengan baik apalagi ke depannya kita akan menjadi seorang pendidik. Tentulah kita harus tahu menggunakan kalimat efektif agar nantinya peserta didik kita dapat memahami dengan jelas apa yang kita sampaikan berupa penjelasan, perkataan, maupun tulisan. Pada kenyataannya, pembuatan makalah ini masih bersifat sangat sederhana dan simpel, serta dalam penyusunan makalah ini pun masih memerlukan kritik dan saran bagi pembahasan materi tersebut. Terima kasih. Itulah kesimpulan dan saran yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Siti Hawa. Penyampaian materi telah disampaikan semua. Meningkat ke acara selanjutnya, yakni penutup. Sebelum ditutup, saya sebagai moderator ingin meminta maaf jika ada kesalahan kata, dan kepada Allah saya mohon ampun. Mari kita tutup acara pada pagi hari ini dengan sama-sama melepaskan lafaz Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.